Bukti bahwa orang-orang kafir hanya punya kebodohan tapi tidak punya kecerdasan adalah mereka hanya bisa bertanya tapi tidak bisa menjawab. Shalom Alaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas mengenai satu channel yang besar nih guys, yaitu Kaf Media Channel. Nggak tahu teman-teman semua sudah tahu belum channel ini, tapi silahkan yang belum tahu bisa cek ke sana. Di channel ini banyak banget bahas tentang Kristen dan tentunya dengan konsep yang keliru. Itulah kenapa saya harus membahasnya dan meluruskannya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman tentang iman Kristen kami. Pembahasannya sebenarnya banyak banget guys, tapi saya akan potong-potong menjadi beberapa episode. Dan kali ini di episode pertama tentang Kaf Media Channel, saya akan bahas tentang tuduhannya bagaimana orang Kristen itu, atau ya mereka sebut kafir sih, tapi tujuannya kita tahulah orang Kristen katanya nggak ada kecerdasan sama sekali, yang ada hanya kebodohan. Tapi kita akan buktikan apakah benar nih orang Kristen nggak ada kecerdasan sedikit pun. Oke, kita langsung saja nonton videonya guys. Bukti bahwa orang-orang kafir hanya punya kebodohan tapi tidak punya kecerdasan adalah mereka hanya bisa bertanya tapi tidak bisa menjawab. Nah, perhatikan baik-baik bagaimana ada satu klaim dari Kaf Media Channel mengatakan bahwa orang Kristen, atau di situ orang kafir, tapi saya lebih kenanya orang Kristen lah. Anggap aja orang Kristen. Orang Kristen itu tidak punya kecerdasan karena orang Kristen itu hanya bisa bertanya dan tidak bisa menjawab. Nah, dari statement ini udah salah banget guys. Kenapa salah banget? Yang namanya orang punya pertanyaan, ya yang punya jawaban orang yang ditanya, bener nggak? Misalnya kamu bertanya sama ibu guru, lalu yang punya tanggung jawab untuk menjawab siapa? Ibu guru. Lalu kalau yang muridnya nggak bisa jawab pertanyaannya, apakah dianggap muridnya bodoh? Nah, jelas enggak. Sebenarnya statement yang benar itu mungkin orang yang bodoh itu mungkin ya. Orang yang bodoh adalah ketika orang itu sok tahu ngajarkan sesuatu, padahal dia salah ngajarinya. Ketika ada orang meluruskan, dikasih tahu ini yang benar, dia kepala batu, nggak mau dengar. Nah, kayaknya itu yang bodoh. Jadi kalau orang cerdas itu, kalau dia nggak tahu, nggak mungkin dia ajarkan. Misalnya ada ibu guru dia nggak tahu 98 kali 98 tuh hasilnya berapa, dia nggak tahu. Karena dia nggak tahu, tapi dia tetap mau ngajar. Nah, 98 kali 98 hasilnya 306. Nah, kira-kira ini bu guru ini pinter atau nggak? Ya enggak, karena dia nggak tahu tapi sok tahu, terus diajarin ke murid-muridnya. Jadi yang salah bukan muridnya dong. Jadi sebenarnya klaim semacam ini keliru guys. Mari kita akan lanjut dengar videonya. Coba tanyakan saja kepada mereka apa definisi dari Tuhan. Pasti jawabannya dan kenyataannya tidak sama. Tuhan itu alfa dan beta, tidak berawal dan tidak berakhir. Tapi Tuhan mereka dilahirkan dan mati. Kalau kita perhatikan baik-baik, bagaimana Kaf Media Channel mengatakan bahwa Yesus adalah alfa dan beta. Saya nggak salah dengar. Coba diulang lagi. Yesus mengatakan alfa dan beta, kata Kaf Media Channel. Padahal nggak pernah dalam Alkitab dikatakan bahwa Yesus adalah alfa dan beta. Bener ya? Yang ada adalah Yesus adalah alfa dan omega. Saya ajarin sedikit abjad bahasa Yunani. Dalam abjad bahasa Yunani, huruf pertama yang dipakai adalah alfa. Dan huruf yang terakhir dipakai adalah omega. Nah, huruf beta adalah huruf yang kedua, alfa, beta, dan selanjutnya omega. Sama kayak A, B. Huruf kedua adalah B. Huruf terakhir adalah Z. Jadi kalau mau menyatakan awal dan akhir pasti memakai A dan Z. Sama kayak bahasa Yunani, orang ingin menyatakan bahwa dirinya adalah awal dan akhir, dia akan memakai alfa dan omega, bukan alfa dan beta. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, admin dari Kaf Media Channel, tolong diganti tuh alfa dan beta itu salah ya. Yang ada adalah alfa dan omega. Itu yang ada di dalam Alkitab. Dalam Wahyu 1 ayat 8 dikatakan, aku adalah alfa dan omega. Di sini Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah alfa dan omega. Yesus ingin menyatakan bahwa dirinya sudah ada dan akan tetap ada selama-lamanya. Dia kekal. Makanya di kalimat selanjutnya dikatakan firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Yesus adalah alfa dan omega. Dia sudah ada sebelum dunia dijadikan dan dia akan tetap ada sekalipun dunia ini akan hancur. Dan dia adalah Allah yang kekal. Dari mana kita tahu bahwa dia adalah Allah yang kekal? Itu sebenarnya berkaitan ya. Kalau teman-teman punya HP yang di Android ada bintang di samping, coba tekan itu.
Bintang itu ditekan akan ke ayat silang yang ada di dalam Keluaran 3 ayat 14. Keluaran 3 ayat 14 firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku," lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Aku adalah aku sebenarnya berkaitan dengan aku adalah Alfa dan Omega. Karena maknanya sebenarnya sama, yaitu dia kekal selama-lamanya ada. Dalam bahasa Ibrani-nya yaitu Ehye, Aser Ehye. Ehye artinya aku akan ada, Asher yang, Ehye aku akan ada. Jadi dalam bahasa Ibrani ketika dia mengatakan aku akan ada, berarti itu ada terus, tidak akan pernah mati. Dia akan selalu ada. Karena di dalam bahasa Ibrani itu selalu bahasanya memakai kata sudah selesai atau belum selesai. Tidak kayak bahasa Indonesia yang misalnya sudah ada, sekarang ada, nanti akan ada. Sama kayak bahasa Inggris kan past, present, future. Tapi dalam bahasa Ibrani konteksnya adalah sesuatu itu sudah selesai atau belum. Jadi ketika di sini Allah mengatakan Ehye, aku akan ada, Asher Ehye, aku akan ada. Ia ingin menyatakan bahwa dia ada selama-lamanya. Dia kekal. Seperti apa yang Yesus katakan bahwa dirinya adalah kekal, sama dengan Allah Bapa yang mengatakan dirinya adalah kekal. Karena dalam bahasa Yunaninya dikatakan di situ adalah ego emi hoon. Ini sebenarnya sejajar dengan akulah adalah Alfa dan Omega. Nah, yang harus saya luruskan lagi adalah mengenai Kaf Media Channel, bagaimana dia mengatakan bahwa konsep kekekalan Yesus atau Allah ini bertentangan dengan fakta Yesus yang mana dia bisa lahir dan mati. Coba tanyakan saja kepada mereka apa definisi dari Tuhan. Pasti jawabannya dan kenyataannya tidak sama. Tuhan itu Alfa dan Beta, tidak berawal dan tidak berakhir. Tapi Tuhan mereka dilahirkan dan mati. Lalu apakah konsep tentang kekekalan Allah dalam kekristenan itu bertentangan dengan fakta di mana Yesus itu lahir dan mati? Jadi terbatas gitu. Jadi menurut Kaf Media Channel itu Yesus terbatas. Dia tidak kekal karena dia lahir dan mati. Tetapi faktanya kan Allah itu, Tuhan itu kan harus kekal seperti Alfa dan Omega atau Aser Ehye atau Ehye Aser Ehye, benar kan? Nah, saya akan membuktikan bahwa Yesus sebenarnya juga kekal, guys. Dia sekalipun pernah lahir dan mati, bukan berarti kematiannya itu membuat dia tidak kekal. Yang pertama saya akan ambil dalam Yohanes 1 ayat 1. Dikatakan di situ pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Sebelum dunia dijadikan, sebelum segala sesuatu ada, Yesus sudah ada bersama-sama dengan Allah, mencipta segala sesuatu. Karena tanpa firman, tanpa Yesus, segala ciptaan itu nggak akan pernah ada. Yang kedua, Yesus faktanya memang lahir ke dunia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dalam Matius 1 ayat 21. Dan fakta yang mungkin disalahpahami adalah kematian Yesus. Saya sudah bahas panjang lebar di dalam video saya yang ini bersama dengan Mas Didit bagaimana Yesus benar-benar mati. Tetapi jangan lupa, apakah Yesus perjalanannya selesai di kematiannya? Tidak, guys, karena dia bangkit dari kematian. Di dalam Markus 16 ayat 9, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Yesus jelas bangkit. Ini membuktikan bagaimana Yesus kekal. Sekalipun dia mati, dia tetap bangkit. Tidak mati-mati terus. Kalau manusia kan sekali mati terus ya. Walaupun dia bangkit, mungkin mati suri dia bangkit, tapi kan dia mati lagi. Nah, ini membuktikan bagaimana manusia itu bisa direnggut oleh kematian. Tapi Yesus itu kekal, guys. Dia ada sebelum dunia dijadikan. Dia lahir ke dunia, dia mati, dia bangkit, dan untuk seterusnya dia naik ke surga. Dan dia akan datang lagi suatu saat nanti. Dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Yesus sudah naik ke surga. Pada waktu itu kita rayakan dengan kenaikan Yesus. Setelah dia menjanjikan akan menyertai selama-lamanya melalui Roh Kudus dan dia naik ke surga. Lalu ketika dia di surga bersama-sama dengan Bapa, suatu saat nanti dia akan ke dunia. Kalau Yesus dia tidak kekal, apakah mungkin suatu saat nanti dia datang ke dunia? Kan gak mungkin, guys. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Karena dia adalah Ehye, Aser Ehye. Dia adalah yang ada. Ego emi hoon. Dia selamanya ada. Maka dia akan datang kedua kalinya. Di dalam penutup kitab Wahyu dikatakan aku akan datang segera. Yesus akan datang. Mana ada nabi yang mengatakan aku akan datang segera. Dia pastilah nabi, tetapi dia juga adalah Allah.
yang ada dalam diri Yesus sendiri. Jadi kalau dibilang sebenarnya orang kafir nggak punya kecerdasan, orang Kristen nggak punya kecerdasan, karena ketika ditanya mengenai kekekalan Allah, orang Kristen nggak bisa jawab. Ini saya sudah buktikan bahwa saya bisa menjawabnya. Dengan jawaban saya ini, maka klaim Kaf Media Channel yang mengatakan bahwa orang Kristen itu tidak punya kecerdasan gugur seketika. Justru saya berpikir gini, kok Kaf Media Channel ini nggak ngerti tentang Kristen? Lalu dia ngajar tentang Kristen. Lalu ketika saya kasih tahu, nggak tahu nanti mau denger nggak. Tapi intinya saya mau luruskan saja bahwa Pak Kaf Media Channel yang pertama, Alpha dan Beta itu salah Pak. Dirubah itu videonya. Dan yang kedua adalah Yesus Kristus itu kekal Pak. Dan mohon dirubah videonya. Karena jelas Anda mengatakan bahwa Yesus tidak kekal. Mungkin ini saja yang saya bisa luruskan guys. Nanti masih ada, saya akan meluruskan banyak tema-temanya dari Kaf Media Channel ini yang menarik untuk dibahas dan kita mesti luruskan supaya tidak terjadi kesalahpahaman tentang iman Kristen. Sampai jumpa di video berikutnya. Louis Prasetyo di sini. God be with you.